Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ketemu lagi dengan Finatronic Channel. Kali ini saya akan sharing mengenai memahami kapan fuse putus. Jadi sekali lagi, fuse adalah salah satu proteksi atau pengaman hubung singkat ya di sistem kelistrikan kita. Di mana cara kerjanya adalah jika terjadi aliran arus yang berlebih karena short circuit atau konslet, maka fuse akan mengamankan sistem panel atau kelistrikan kita dengan cara meleburkan kawat pengamannya, seperti itu. Pertanyaannya adalah kapan sebuah fuse akan putus? Mungkin dari teman-teman semua ada yang bertanya seperti itu ya. Yang pertama adalah apa fuse akan putus jika dialiri listrik sesuai ukurannya? Yang kedua adalah apa fuse akan putus jika arus listrik lebih kecil dari ukuran fuse-nya, atau apakah fuse akan putus jika arus listrik yang mengalir lebih besar dari ukuran fuse? Seperti itu teman-teman ya. Jadi kaitannya dengan pertanyaan ini, maka yang akan kita bahas adalah fuse jenis yang GG atau GL. Jadi jenis fuse ini adalah jenis yang banyak dijual di pasaran. Ini adalah penampakannya ya. Jadi ada kode GG ini, atau mungkin yang lain ada yang GL di kodenya ini. Jadi ini adalah salah satu fuse yang umum digunakan. Sebenarnya ada lagi satunya yang tipe AM. Itu adalah tipe yang industrial ya, biasanya untuk proteksi motor-motor listrik dan seterusnya. Tapi di sini nggak kita bahas ya, kita khusus bahas karakteristik daripada fuse tipe GG atau GL. Seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh soal ya. Contoh soal ini adalah sebuah rangkaian. Ada baterai 12 volt 100 Ah, kemudian ada beban inverter 12 volt 120 watt. Kemudian untuk mengamankan rangkaian ini kita memasang sebuah fuse 10 ampere. Jadi secara kalkulasi kan 120 watt dibagi 12 adalah ketemu 10 ampere. Jadi kapan fuse ini akan putus? Apakah ketika dialiri listrik 10 ampere akan putus dan seterusnya? Kita lihat ya jawabannya ya. Yang pertama adalah bila dialiri arus listrik 17 ampere selama 1 jam, maka fuse ini akan putus. Jadi jelaslah bahwa ketika dialiri 10 ampere maka fuse ini tidak akan putus karena itu adalah arus normal dari peralatan ini. Ketika ada sesuatu di sirkuit atau rangkaian ini sehingga arus menaik menjadi 17 ampere, maka dia akan mengamankan rangkaian ini. Jadi dengan cara memutuskan diri di sini. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ternyata arus dari normal tiba-tiba melonjak ke 20 ampere, maka selama 8,3 menit teman-teman ya, jadi fuse ini akan putus. Seperti itu. Jadi semakin arusnya meningkat, maka dia waktunya akan semakin pendek untuk memutuskan rangkaian. Atau bila di rangkaian inverter ini terjadi short circuit atau konslet, maka arus anggap aja di atas 105 ampere selama 0,01 second, maka dia akan memutuskan. Jadi karena ini konslet, maka waktunya akan semakin cepat, hanya 0,01 second. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dari mana hitung-hitungan ini didapat? Apakah ini ada rumus dan sebagainya? Teman-teman ya, jadi kita lihat di baliknya. Kita lihat di baliknya bahwa sebuah fuse itu sebenarnya ada kurva. Kurva di mana dia kapan dan waktunya fuse itu akan putus. Kita lihat di sini ya. Ini adalah data dari pabrik yang membuat fuse tersebut atau dari data factory ya. Kita lihat fuse-nya modelnya seperti ini. Inilah kurvanya sebenarnya. Ini adalah kurva fuse tipe GG atau GL. Jadi seperti contoh soal di sebelumnya tadi, di halaman sebelumnya adalah bila terjadi aliran arus 17 ampere, ini fuse-nya 10 ampere di sini ya, titiknya ya di sini. Jadi ketika ada arus 10 ampere dia tidak akan putus, maka ketika 17 ampere dia akan
putus di sini titiknya. Titik di sini adalah yang sebelah kiri adalah waktu ya, waktu dalam satuan second atau detik. Yang bawah ini adalah ampernya berapa. Ampernya ini ada 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 dan seterusnya. Untuk waktunya ini adalah ada 10 pangkat 3 satunya detik, 10 pangkat 2 ya kan. Kemudian di sini 10 pangkat 1, 10 pangkat 0. Kemudian di sini 10 pangkat minus 2 atau 0,01 detik ya di sini. Ini hitungannya detik. Jadi seperti jawaban di halaman sebelumnya tadi adalah ketika dialirin 17 ampere maka kita tarik garisnya ini. Titiknya di sini dia mulai. Titik di mana dia akan putus. Kita lihat ya caranya. Jadi kita tarik garis lurus. Di sini titiknya. Jadi dia akan putus selama 3000 second atau 1 jam tadi. Seperti itu teman-teman cara bacanya. Ini adalah fuse 10 ampernya di sini garisnya. Seperti itu. Jadi ketika ada arus 17 ampere selama 3000 second dia akan putus. Kemudian tadi ketika arus naik lagi ke 20 ampere ya. Ini adalah 10 pangkat 1. Berarti ini 15, 20, 30, 40, 60, 70. Ini 10 pangkat 2 100 di 100 ampere. Kita lihat ketika arusnya 20 ampere apa yang terjadi? Ya, ketika arus melonjak 20 ampere maka titik putusnya di sini. Jadi 5000 second di sini. Ketika arus 20 ampere maka selama 500 second dia akan putus. Nih. 500 second atau 8 menitan lebih. Nah, ini. Kalau kita tarik ke kiri ini adalah 5 ya. 5 karena di sisi 10 pangkat 3 1000 detik ini adalah 500 detik. Seperti itu teman-teman cara bacanya. Ini adalah kurvanya fuse 10 ampere di sini kurvanya. Oke, ketika arus tadi melonjak 105 ampere di sini ya. Kita tarik 105 ampere. Kalau ini 10 pangkat 2 kan 100 ya. Ini berarti 110, ini 105 ampere. Ini titiknya. Titiknya di sini. Kita tarik ke kiri. Berarti ini 10 pangkat minus 2. Artinya ini waktunya 0,01 detik. Jadi ketika terjadi lonjakan arus signifikan 105 ampere, maka dia akan memutuskan diri selama 0,01 detik. Makin cepat. Karena ketika arus semakin menaik, maka kita anggap itu sebagai short circuit. Maka fuse akan memutuskan dengan lebih cepat lagi. Jadi semakin ke kanan ini waktunya semakin cepat ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi inilah dasarnya. Dasarnya kita menentukan atau memahami kapan sih sebuah fuse GG atau GL tipenya itu akan putus. Itu teman-teman ya. Jadi memang ini ada kurva dari pabrik yang mengeluarkannya sebenarnya. Ini ada yang 2 ampere, ada yang 4 ampere, 6 ampere. Ini contohnya tadi 10 ampere di sini garisnya. Semakin arusnya besar maka dia semakin cepat putusnya, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, saran, atau mungkin diskusi, silahkan ketik di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.